A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa nama alaina ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Qala musannifun Allah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi amin ya rabbal alamin. Bayanu azimiyya khataril lisani wa fadilatis sumti. Ini penjelasan besar bahaya lidah dan kelebihan diam. I'lam anna khataral lisani azimun wala najata min khatarin illa bisumti. Falidzalika madaha syar'u as-sumta wa hassa alaihi. Faqala sallallahu alaihi wasallam man samata najah. Wa qala alaihi salam as-sumtu wa hukman wa qalilu fa'ilihi. Ketahui olehmu sesungguhnya bahaya lidah itu sangat besar. Wala najata min khatarin, dan tidak ada kelepasan daripada bahaya kecuali dengan dia. Jadi bahaya yang terjadi pada lidahnya dan hanya cara katanya terlepas daripada bahaya lidahnya melainkan dengan cara im. Falidzalika madaha syar'u, maka karena demikian memuji oleh syarat, oleh agama akan diam. Wa hassa alaihi, dan mendorong ianya syarat di atasnya diam. Karena iamnya cara untuk selamat, untuk lepas daripada bahaya lidah, maka oleh agama, oleh syarat Allah dan Rasulnya nukujau diam dan didorong katanya biadih diam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man samata najah. Bermula siman yang diam ia nyaman, niscaya terlepas ya. Urang yang im diberangkat tahu urang yang im nyan urang nyan pasti akan terlepas daripada bahaya dan mendapatkan kemenangan. Nyo im nyo ukeun monya im daripada atra yang hadir, daripada atra yang mudosa nyan dikawaji ba atra yang hana mudosa pun taim nyan nebali Nabi pasti najah, pasti mendapatkan kemenangan dan terlepas daripada bahaya. Wa qala alaihi salam, dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu hukman wa qalilu fa'il. Bermula diam itu hikmah, wa qalilu fa'ilihi, dan sedikitlah orang yang berbuatnya. As-sumtu hukman wa qalilu fa'ilih. Bermula diam itu hukum, dan sedikit orang yang berbuatnya diam. Ai hikmatun wa hazmun, artinya hikmah dan keteguhan. Jadi im nyan adalah hikmah dan im nyan adalah keteguhan seseorang. Akan tetapi di urung bubut atranya atra yang ke urung bubut di. Warawa Abdullah bin Sufyan an abihi qala qultu ya Rasulullah akhbirni anil Islam bi amrin
la as'alu anhu ahadan ba'daka. Qala kul amantu billah sumastaqim. Qala qultu fama attaqi fa auma'a biyadihi ila lisani. Dan meriwayat oleh Abdullah bin Sofyan daripada bapaknya. Abdullah bin Sofyan necok hadis daripada bapak yang ke Sofyan. Hal keadaan Abdullah itu yang berkata ya, hal keadaan bapaknya itu yang berkata ya. Putranekeun kultu ulung tanyang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulungkeun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam, kabarkan olehmu akan daku daripada Islam. Bi amrin, dengan satu urusan, la as'alu anhu ahadan ba'daka, yang tidak aku tanyakan daripadanya urusan akan seseorang sesudah engkau. Lungkeun ba Rasulullah. Ya Rasulullah, neci pegah balung tentang Islam yang hana payah lung tanyang li ba urang lain. Li lung tanyang ba dronyo hana payah lung tanyang li ba urang lain. Qala, berkata yanya Rasulullah, kul amantu billah, katakan olehmu wahai Sofyan, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Sumastaqim, kemudian istiqamah olehmu. Nabi Nabi takun legata amantu billah, ulung beriman dengan Allah. Kemudian lihatnya istiqamah. Paling rendah mana istiqamah, yaitu puput ubena perintah, tinggalkan ubena larangan. Nyan ngenasehatnya, nyan mumada, beriman terhadap Allah, ulung beriman dengan Allah, kemudian yaitu beristiqamah, puput ubena yang diperintah, tinggalkan ubena yang dilarang. Qala qultu fama attaqi, berkata ianya Sufyan, qultu aku katakan, fama attaqi, maka bermula apa yang aku pelihara, yang aku takuti. Fa'auma'a biyadihi ila lisanih, maka mengisyarahnya Nabi dengan tangannya Nabi kepada lidahnya Nabi. Lihatnya netanya yang li Sufyan, yang lung takuti putra ya Rasulullah. Putra yang harus lung jaga, putra yang harus lung takuti. Ni syarah li Nabi kepada lidah, nutunya lidah. Artinya sesudah beriman dengan Allah Ta'ala, kemudian istiqamah, puput bina perintah, tinggalkan bina larangan, olehnya jaga lidah beget. Khawatirkan terhadap persoalan lidah. Wa qala Uqbah bin Amir, qultu ya Rasulullah man najah? Qala amsik alaika lisanaka wal yasaka baituka wabki ala khati'atika. Dan berkatalah Uqbah bin Amir, punekeun yang Uqbah ulungkeun ya Rasulullah, man najah, bermula apa itu kelepasan? Kiban kemenangannya, kiban lepasnya ya Rasulullah. Kiban cara gitu yang berlepas daripada mara bahaya dan daripada adib. Qala, berkata ya Nabi, amsik alaika lisanaka, tahan olehmu di atas kamu akan lidahmu. Mangap merumpuk kemenangan dun lidah. Wal yasaka baituka, dan hendak dipeluah akan kata oleh rumah kata. Dah hendak dipeluah akan kata oleh rumah kata. Mana jipu ati katanya belapang. Wabki ala khati'atika,
dan menangis olehmu di atas kesalahanmu. Ya, hati kita nyo buluah, ya, bek sempit, bek pecik, ya, walaupun di dalam ya, keadaan sempit, tetapi hati berlapang. Olehnya wabki ala khati'atika, terhadap kesalahan yang kau liket, ya, tangisi olehmu. Ya, hati tak ingat kepada kesalahan, ingat kepada dosa yang kau liket, ya, niukli di Nabi. Nyan menyenal macamnya, ya, insyaAllah selamat, ya, ya, dan terlepas daripada mara bahaya uruh akhirat. Puntat putra amsik alaika lisanaka, ya, tahan lidah, ya, bek pegah beranggapu. Lagi pegah ide likut. Watena udang ketanyang ba Umar bin Abdul Aziz. Pajan lung pegah ba. Ni jawab le Umar. Ati galak iem. Pajan lung iem. Wate galak pegah ba. Nyan iem dan pegahnya adalah yang bermanfaat. Wate galak tak pegah apa yang yu iem. Wate galak tak iem yang yu pegah. Pakon. Sebab yang galaknya, galak pegah atau galak iem nyan adalah nafsu. Wate galak pegah tak iem nyan sama dengan kata menyalahi dengan nafsu. Wate galak iem tak pegah, ya, nyan pun ka melawan dengan nafsu. Jadi nahaba yang betul kita, galak tak pegah, nyan iem. Nahaba yang betul, galak tak iem, nyan pegah. Sebab yang galaknya adalah nafsu. Wa qala Sahal bin Sa'adis Sa'idi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yatakaffal li bima baina lahyaihi wa rijlaihi atakaffal lahu bil jannah. May yatakaffal li bima baina lahyaihi wa rijlaihi atakaffal lahu bil jannah. Berkatalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, puan kele Nabi, barang siapa yang menjamin bagiku dengan barang di antara dua rahangnya dan di antara dua kakinya, niscaya aku jamin baginya dengan syurga. Ya, berangkat so yang tanggung kelung berkah Nabi. Ya, dengan barang yang na di antara dua rahang ji dan barang yang na di antara dua kaki ji, nyan lung tanggung ke ji syurga. Ya. Putra yang na di antara dua rahang, lidah. Putra yang na di antara dua kaki, kemaluan. Orang yang ijamin lidah ke Nabi, ijamin kemaluan ji, artinya tidak melakukan perbuatan yang keji, kemudian dengan lidah tidak berbicara dengan pembicaraan yang keji dan fudul. Nyan menyanyan jamin nepegah le Nabi lung jamin keji syurga. Ya. Jadi orang yang sanggup menjaga lidah, salah satu cara yang paling ampuh menjaga lidah yaitu dengan diam. Nyan jamin le Nabi syurga, nyan fadilah daripada dia.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man waqa syarra kabihi wa zabihi wa lakihi faqat waqa syarra kullahu. Dan bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara ia akan kejahatan kab perutnya, wazab zabihi dan kemaluannya, walak-lakihi dan lidahnya, fakat wakasyarra kullahu, maka sungguh menjaga ia akan kejahatan seluruhnya kejahatan. Orang yang jaga perut, kemudian jaga farad, jaga lidah, nyan sama dengan kage jaga seluruh kejahatan. Orang pelihara lain macamnya sama dengan kage pelihara daripada seluruh kejahatan. Menyagaknya terpelihara bak leboh macamnya, sama dengan gaknya terpelihara daripada seluruh kejahatan. Al-qabqabu wal batnu wazabzabu al-farju wal laku al-lisanu. Kap-kap yang dalam hadis dianya itu adalah perut, dan zab-zab adalah faraj, dan lak-lak adalah lidah. Fadhihi syawatu salasu biha yahliku aksarul khalqi. Maka ini keinginan yang tiga, dengannya keinginan itu binasalah lebih banyak daripada makhluk. Nyan ngelheboh keinginan tanyo, keinginan perut, keinginan farad, keinginan lidah, nyan ngelhe macamnya jaitat binasa manusia. Gara-gara keinginan perut yaitu harta, kemudian keinginan farad, perempuan dan laki-laki yang ujung-ujung terjerumus ke dalam perzinaan, kemudian keinginan lidah yaitu berkata-kata pada sesuatu yang tidak berfaedah. Nyan ngenle macamnya nyainan jaitat makhluk yang binasa ur akhirat. Walidzalika istaghalna bidzikri afatil lisan lamma faragna min dzikri afati syahwatain al batni wal farji. Dan karena demikianlah kami berbimbang dengan menyebut bahaya-bahaya lidah, manakala selesailah kami daripada menyebut bahaya dua syahwat, dua keinginan, yaitu perut dan farad. Jadi karena heboh anggotanya paling le di pembinasa manusia, maka dia berperah tentang keinginan perut dan keinginan farad, langsung berperah tentang lidah. Ilikut ide kalau berperah cara pubicah keinginan perut, yaitu makanan. Lain cara menghindari daripada keinginan farad. Nah cara haji yaitu puasa, tenda, kemudian menikah. Langsung ini diiringi pembahasan yang kelima menyangkut dengan bahaya lidah. Waqat suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akbarima yudkhilun nasal jannata. Dan sungguh ditanyakan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lebih besar barang yang memasukkan ia akan manusia akan syurga. Nah urang tayang mbak Nabi, putra ya Rasulullah, putra buat yang paling le di pertamang lebuatnya manusia ke dalam syurga. Faqala, maka menjawabnya Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Pertama bertakwa terhadap Allah, yang kedua bagus akhlak. Nyan dua boh buatnya, nyan paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga.
takwa terhadap Allah, pubuk suruh pujuk tegak. Kemudian akai berat, husnul khuluq, bagus akhlak. Bagus akhlak kalau kita puat yang delikat, yaitu tengah-tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah sedang-sedangnya urusan atau tengah-tengahnya urusan. Nyan menye akhlak yang na dua boh tepi. Na bineh belahui na bineh belahuna. Husnul khuluq yaitu bak tengah-tengah. Hana berat uwi, hana berat una. Mamanya akhlaknya dua macam tak kan? Nyan yang berlawanan yang terlakukan. Salah satu jigat, salah satu jihanagat. Lagi tekabu lawan jih tawadu. Nya hana tengah-tengah hina. Yang gat tawadu tekabu hana gat. Jadi takwa terhadap Allah dan akhlak yang baik nyan perbuatan yang paling le dipertamang manusia dalam syurga. Wasuila an akbari ma yudakhilun nara, dan ditanyakan daripada yang paling besar barang yang memasukkan ia akan neraka. Kita yang dalam diputri oleh sahabat yang paling le pertama manusia dalam neraka putra ya Rasulullah. Faqala al ajwafani al famu wal farju. Maka menjawab oleh Rasulullah, putraan jawab al ajwafani, dua boh rongga. Dua boh rongga, pertama babah dan yang kedua farad, kemaluan. Farad dan babah nyan yang paling jai putamang manusia dalam neraka. Fayahtamilu ayakunal muradu bil fami afatul lisan. Maka mungkinlah bahwa adalah yang dimaksudkan dengan mulut itu penyakit bahaya-bahaya lidah. Li'annahu mahaluhu, karena sesungguhnya mulut itu tempatnya lidah. Jadi kata-kata al-famu dalam hadis nyan kemungkinan na dua macam. Artinya jauh oleh Nabi, pertama babah, dua boh rongga. Pertama rongga babah, yang kedua farad. Nyan watan jauh oleh Nabi babah. Nah, dua buah kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang dimaksudkan dengan mulut adalah bahaya-bahaya lidah. Mampakan gekun dengan disebut oleh Nabi babah, karena babahnya tempat hidup lidah. Jadi punya istilah hurung bet gesebut tempat yang dimaksud atra yang dalam tempat. Disebut babah, babahnya tempat, yang na dalam tempatnya putra lidah. Wa yahtamilu ayakunal muradu bihi al-batnu wa yahtamilu ayakunal muradu bihi al-batna. Dan mungkinlah bahwa adalah yang dimaksudkan dengannya mulut itu perut. Li'annahu manfaduhu, karena sesungguhnya perut itu tempat tembusnya mulut. Yang kedua boleh jadi yang dimaksud daripada babah itu perut. Pakai perut, karena babahnya adalah tempat yang tembus ke dalam perut. Dari babah tumbuh ke dalam perut. Sama dengan babahnya juzuk daripada rongga. Rongga perut.
Jadi tak maksud babahnya lidah pijit, tak maksud babahnya perut pijit. Gemak tersebut babah maksud perut, atau disebut babah maksud lidah. Sama dengan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah babah dan farad. Baik babah itu dimaksudkan dengan lidah atau dimaksudkan dengan perut. Itamang dalam hadis Bunaywati, leh macam Bunaywati, yang paling pembinasa manusia, perut, lidah, kemudian farad. Faqad qala Mu'adz bin Jabal, maka sungguh berkatalah Mu'adz bin Jabal, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, anu akhadhu bima naqulu, adakah disiksakan akan kami dengan barang yang kami katakan? Ditanya oleh Mu'adz bin Jabal ba Rasulullah, ya Rasulullah, ikna gesiksa kamu dengan haba yang kamu pegang. Faqala, maka berkata, ya Nabi, sakalitka ummuka. Atau sakalatka ummuka, hilang akan engkau oleh ibu engkau, ya Ibna Jabal. Wahal yakubun nasu, wahal yakubun nasa finnari ala manakirihim illa hasaidu al sinatihim. Tidak dijatuhkan akan manusia di dalam neraka di atas hidung mereka itu kecuali oleh hasil panen lidah mereka itu. Yakubunya punya bahasa Aceh mukop-kop, kop-kop nah. Muka uyuk. Kop-kop. Yang tukang kop-kop urang dalam neraka bali Nabi. Nyan hasil panen lidah. Hasaidu alsinatihim, atau yai panen lidah. Yaitu haba, kalam, yang kenyan tukang pukom manusia di dalam neraka. Ikna lain, menantai ini. Adakah yang menjatuhkan akan manusia dalam neraka di atas hidung mereka itu kecuali oleh hasil panen lidah mereka itu? Ditanya oleh Mu'adz, ya Rasulullah, ina gesiksa kamu dengan haba-haba yang kamu pegang. Jauh oleh Nabi, gadah mak kata. Yang bahasa apa ke? Yang bahasa katanya bahasa terkejut. Sakalatka ummuka, gadah mak hilang akan kau oleh ibu engkau, wahai Ibnu Jabal, hai anak agam Tunku Jabal. Kagadah mak dikata. Kibanhan gesiksa yang tukang pukom manusia dalam neraka nyan ke lidah. Artinya karena sesuatu yang dilakukan oleh lidah. Waqala Abdullah As-Saqafi, dan berkatalah Abdullah As-Saqafi, qultu ya Rasulullah, haddisni bi amrin a'tasim bihi. Nekul Abdullah As-Saqafi ulungkeun, ya Rasulullah, haddisni, tahdis olehmu akan lung dengan satboh urusan yang ulung tuntut pelihara dengannya urusan. Ya Rasulullah, nici pegah balung. Nici pegah balung sabuh perkara yang dengan perkaranya lung bisa menjaga diri dan memelihara diri. Faqala, maka berkata ya Rasulullah, kul Rabbi Allah,
katakan olehmu wahai Abdullah, Rabbi Allah, bermula Tuhanku adalah Allah. Sumastaqim, kemudian istiqamah olehmu. Menyebab iwatih guna Sofyan, kul amantu billah, katakan olehmu aku beriman dengan Allah. Abdullah As-Saqafi pun ya Nabi, kul Rabbi Allah, katakan olehmu Tuhanku adalah Allah. Summa istaqim, kemudian istiqamah olehmu. Pubut ubena perintah, tinggalkan ubena larangan, dan tidak melampaui batas. Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, ma akhwafu, ma takhafu alayya. Ya Rasulullah, apa yang paling takut, perkara yang engkau takuti di atasku. Ya Rasulullah, putra but yang paling neya ledron terjadi balu. Fa akhadha bilisanihi, maka mengambilnya Nabi dengan lidahnya Nabi. Wa qala hadza, dan berkatanya Nabi ini. Tentanya li Abdullah As-Saqafi, ya Rasulullah, putra yang paling netakuti di hati lu. Necok lidah li Nabi nekun nyau. Ni syarah kepada lidah. Artinya Nabi paling khawatirkan binasa umat uro akhirat adalah gara-gara lidah. Warwiya anna Mu'adzan qala, dan diriwayatkan akan bahwa Mu'adz itu berkata, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal, wahai Rasulullah, apa amal yang paling afdal, putra amal yang paling afdal. Fa akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terbit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lisanahu, akan lidahnya. Summa wada'a alaihi asbu'ahu, kemudian meletakkan ya Nabi di atasnya lidah akan jarinya Nabi. Tentang yang limuan, ya Rasulullah, putra but yang lebih good netut lidah li Nabi, kemudian dia lidahnya pudut najarau. Artinya pu buat yang paling afdal adalah buat lidah. Putra buat lidah. Hai pun tak ile mengucap 2 buah kalimah syahadat. Menyahana 2 buah kalimah syahadatnya pak itu atau yang lain. Ya. Kalian zikir. Wa qala Anas bin Malik, dan berkatalah Anas bin Malik, qala sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, wa la yadkhulul jannata rajulun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Berkatalah Anas bin Malik. Anas bin Maliknya khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wateubut Anasnya. Ya ajuk liman ba Rasulullah. Ya Rasulullah, nyopat Unes. Maksud dengan Unes yaitu Anas. Nyolong titip badron ya Rasulullah, putra yang perledron nyoba Unesnya ni. Khadam Nabi. Niat titip lemak ni rumah Nabi untuk khadam Nabi. Maka jaitat hadis yang diriwayat oleh Anas bin Malik. Putra ni pegah le Anas. Sabda Nabi, la yastaqimu imanul abdi, hana istiqamahlah iman seseorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sehingga istiqamahlah hatinya hamba. Wala yastaqimu qalbuhu, dan hana istiqamahlah hatinya hamba hatta yastaqima lisanuhu, sehingga istiqamahlah lidahnya hamba.
hana istiqamah iman, melainkan dengan istiqamah hati. Hana istiqamah hati, melainkan dengan istiqamah lidah. Menyelidahnya ipu buat perintah, ditinggalkan larangan, nyan ka istiqamah. Wate lidah ka istiqamah, nyan ka istiqamah hati. Putra istiqamah hati, hatinya ipu buat putra yang keperintah, ditinggalkan putra yang dilarang. Menyeka istiqamah hati, nyan ka istiqamah lah iman. Nyan ka lurus iman. Yang menyebab iman kan buat perintah. Lurus, i'tidal. Hana melampaui batas. Maktuji akhlak. Jadi perlu mangan istiqamah iman, beristiqamah hati. Perlu beristiqamah hati, beristiqamah lidah. Menyelidah yang hana istiqamah hati hampir. Dan hana tamang akan surga oleh seseorang yang hana amanlah jirannya akan kejahatannya seseorang. Balik Nabi tidak ada orang han tamang surga apabila han jiran genyan hana aman daripada kejahatannya. Han tamang surga gitu ya. Apabila jiran mengelanya ngan gede. Ya, mana ji? La yadkhulul jannata rajulun. Hana tamang akan surga oleh rajul. Oleh seseorang. Beragam atau rina. La ya'manu jaruhu, yang hana amanlah jirannya. Bawa yakahu akan kejahatan-kejahatannya rajul. Jiran hana merasa aman karena kejahatan gitu ya. Nyan getanya yang modelnya nepah ahli Nabi han tamang surga. Alhamdulillah. Ya. Itulah dia itu nana tamang surga. Ibang tuku ate dia baru tamang itu dalam iman. Ibang. Ya, ya. Boleh jadi hana tamang tabi-tabi. Ya. Tapi orang yang hana tamang tabi-tabinya, orang mati kape. Orang mati kape. Man orang sakiti jiran, mungkin mati kape, mungkin. Bahkan kan gara-gara kedaliman gitu. Gara-gara satu dosa pun boleh jadi mati dalam keadaan kafir. Ya. Maka ini dalam kitab Minhajul Ambidin, jika tidak negasi sayang akan mereka itu oleh Allah, sungguh mati dalam keadaan tidak beriman. Gara-gara kejahatan yang tengok buat, ditarik pada kejahatan lain. Gara-gara sabuh kejahatan ditarik pada kejahatan lain. Gara-gara kejahatannya keri hati. Gara-gara keri hatinya terjadilah sebab-sebab mati dia tuh hana iman. Yang berarti makna hantamang puah hana tamang dari tabi. Nia urang mati. Ya, gara-gara gedalimi jiran mati kape. Mamunya orang yang dalim jiran mati dalam keadaan beriman. Nyan pu makna hana tamang tetapi ke sabab asaina dui iman dalam hati katanya wate mati. Gekeun katanya orang mukmin nyan tetap hana kekal dalam neraka. Ya. Mana ji? Hana tamang surga ile. Lam neraka ile kede. Dudo
Ya, baru tamang surga. Bila mati, urang dalimnya dalam keadaan beriman. Mam mati dalam keadaan kafir, nyan makna hana tamang dah tapi. Wallahu a'lam bishawab, ila al-marji wal ma'ad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.